Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema lakukan yang terbaik. Dalam kitab Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan jalan hidupnya masing-masing. Ada yang terlahir dari keluarga kaya raya, dan ada pula yang lahir di tengah keluarga miskin. Ada yang tinggal di desa, ada pula yang tinggal di kota. Setiap kita memiliki bagian dan peran yang berbeda-beda. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah bisa melakukan yang terbaik dari apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita? Di dalam pekerjaan, apakah kita sudah bisa bekerja dengan jujur dan bersungguh-sungguh meskipun atasan tidak melihat kita? Di sekolah, apakah kita sudah belajar serius dan berperilaku baik, tidak hanya di hadapan guru dan teman-teman kita? Di rumah, sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai ayah, ibu, atau anak yang baik? Ataukah selama ini kita hanya melakukan hal-hal dengan baik ketika ada orang yang melihat kita saja? Mungkin kita tidak menyadari bahwa selama ini kita hanya menginginkan pujian dari orang-orang di sekeliling kita. Kita memiliki motivasi yang salah, baik ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja di rumah maupun di sekolah. Saat ini Tuhan mengingatkan kembali supaya dimanapun dan bagian apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia ingin kita melakukan segala sesuatunya dengan kualitas yang terbaik. Dia ingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk atasan kita, teman-teman kita, orang tua kita, ataupun nama baik kita sendiri. Ingatlah untuk selalu mengandalkan, mengutamakan Tuhan, serta taat kepadanya. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit atas hidup kita. Ketika kita terus-menerus melakukan yang terbaik dan mau belajar mengelola keuangan dengan baik, maka Tuhan pun akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berbicara tentang melakukan yang terbaik, tentunya di dalam firman Tuhan, sejak awal kita membuka Alkitab, kita menemukan
bagaimana Tuhan memikirkan segala sesuatu yang akan Dia kerjakan, bagaimana cara Dia bekerja, dan bagaimana responnya setelah Ia melihat semua yang Ia kerjakan. Dalam kitab Kejadian 1, hari penciptaan merupakan demonstrasi pekerjaan terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini. Ada 6 hari Allah merangkai suatu urutan penciptaan yang kemudian kita mengenal itu sebagai langit dan bumi beserta segala isinya. Tuhan Allah sangat mengetahui apa yang akan Ia kerjakan, sehingga tahu mana yang terlebih dahulu Ia ciptakan dan mana yang terakhir diciptakan pada minggu penciptaan itu. Lalu kemudian menguduskan semuanya itu pada hari yang ke-7. Allah adalah perencana yang terbaik dan eksekutor terhebat yang pernah ada. Salah satu tantangan dalam hidup seseorang adalah dengan memaksimalkan semua yang terbaik yang dia bisa lakukan dalam sebuah tanggung jawab. Bahkan kadang-kadang selalu ada godaan untuk melakukan sesuatu hal yang pas-pasan saja. Yang penting kita bekerja. Perkara hasil biar diri sendiri yang bertanggung jawab. Namun ternyata kita tidak pernah memikirkan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang sebenarnya akan berdampak baik bagi seseorang di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yesus Kristus adalah teladan bagi manusia untuk melakukan yang terbaik. Yesus memberikan segalanya darinya untuk kita di kayu salib. Ia menyerahkan hidupnya. Bukankah kita seharusnya bersedia memberikan segala sesuatu kepadanya? Dalam kitab Filipi 2 ayat 8 sampai ke 11, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus telah memaksimalkan segala tugas yang Bapa percayakan kepadanya dengan melakukan yang terbaik. Dia menderita di salib, dijadikan dosa, dan menjadi korban tebusan dosa manusia, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya menikmati hidup kekal. Suatu tindakan mulia
yang sangat berdampak bagi manusia. Karena jikalau Yesus Kristus tidak disalibkan, sia-sialah kepercayaan kita di masa kini. Marilah kita satukan persepsi kita tentang kehidupan. Pandanglah sebuah tanggung jawab yang kita emban saat ini sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap tugas yang ada di depan kita dapat menjadi tindakan penyembahan. Kita memuliakan Tuhan dalam cara kita menyelesaikan setiap tugas. Sasaran kita seharusnya bukan pujian biasa. Ia adalah Tuhan alam semesta. Ia menciptakan segala sesuatu, bermiliar-miliar bintang, planet, tata surya, dan segala sesuatu di bumi. Tanggapan kita padanya melalui pekerjaan dan kemampuan kita serta penggunaan talenta seharusnya adalah yang terbaik yang dapat kita berikan. Lakukanlah yang terbaik, maka Tuhan akan menyertai kita, sehingga terobosan-terobosan pasti terjadi. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita baca Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tukang periuk adalah orang yang memiliki kemampuan membuat periuk dari tanah liat. Cara kerja tukang periuk sangat menarik. Jika bejana yang dibuatnya tidak sesuai dengan rencananya atau bejana itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana atau periuk dalam bentuk lainnya. Tukang periuk dapat melakukan apa saja terhadap tanah liat yang dipegangnya. Ia dapat membuat tanah liat menjadi periuk yang kecil-kecil dan bisa juga periuk dalam ukuran yang besar. Firman Tuhan ini merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Tukang periuk dan tanah liat disampaikan Tuhan untuk menyatakan kerinduan Tuhan supaya kita menjadi yang terbaik. Tukang periuk tidak mau bekerja asal-asalan. Tukang periuk ingin pekerjaannya memiliki nilai tinggi dan bisa dihargai oleh orang yang melihatnya. Hidup di zaman digital ini diwarnai persaingan yang tajam. Hanya karya terbaik yang akan meraih kemenangan. Tuhan tidak membedakan orang. Matahari diberikan kepada semua orang. Kesempatan juga sama diberikan kepada setiap orang. Yang membedakan adalah keahlian, kecakapan, dan kemahiran kita dalam mengerjakan sesuatu. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ayat di atas menyatakan bahwa kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya di hadapan orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh, dan bukan di hadapan orang-orang biasa. Bisakah kita menjadi yang terbaik? Jawabnya bisa. Karena kita memiliki Tuhan Yesus,
kuasa-Nya selalu menyertai kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kekuasaan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan Yesus tidak terbatas. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Semua orang percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Namun tidak semua orang mempraktekkan kepercayaan tersebut dalam kehidupannya. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberi kita kekuatan untuk melewati proses demi proses. Manusia tanpa Tuhan ibarat lampu tanpa minyak. Mari kita muliakan Tuhan dengan memberi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.